Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah isu panas yang mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara, khususnya tetangga kita, Malaysia. Isu ini bukan cuma soal kalah menang di lapangan, tapi sudah menyangkut integritas sebuah negara di mata dunia. Ya, kita akan mengupas tuntas kasus dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi pemain timnas Malaysia yang berujung pada sanksi dari FIFA. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Baru-baru ini, FIFA menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Penyebabnya adalah dugaan pemalsuan dokumen untuk menaturalisasi 7 pemain asing. Menurut FIFA, hal ini melanggar pasal 22 kode disiplin mereka. Ketujuh pemain yang namanya terseret adalah Gabriel Felipe Herak, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, John Hirasaval Iraurgi, dan Hector Alejandro Evel Serrano. Tentu saja, sanksi ini menjadi pukulan telak bagi sepak bola Malaysia. Sejak sanksi diumumkan pada akhir September lalu, FAM langsung bergerak cepat. Mereka diberi waktu 10 hari untuk mengajukan banding. Dan perwakilan mereka bahkan sudah terbang langsung ke Zurich, Swiss, markas besar FIFA, untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Pihak FAM sendiri awalnya berdalih bahwa ini hanyalah masalah teknis. Namun, publik dan berbagai lembaga di Malaysia melihatnya lebih dari itu. Disinilah ceritanya menjadi semakin menarik. Lembaga pengawas korupsi, Malaysia Corruption Watch atau MCW, mengeluarkan pernyataan yang sangat keras. Menurut mereka, kasus ini telah mencoreng citra dan integritas Malaysia secara keseluruhan. Dalam pernyataan resmi mereka yang dilansir dari Scoop, MCW menulis, ini bukan sekadar kisah sepak bola. Ini bisa menjadi krisis integritas besar-besaran yang melibatkan lembaga negara, lembaga keamanan, badan internasional, dan reputasi Malaysia di panggung dunia. MCW menyoroti bagaimana kasus ini bisa berdampak luas dan menyeret banyak sekali lembaga penting, mulai dari Departemen Registrasi Nasional, Departemen Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mereka bahkan mendesak agar lembaga penegak hukum seperti Komisi Anti Korupsi, Malaysia MEK, dan pihak kepolisian turun tangan untuk menyelidiki potensi adanya penipuan atau bahkan korupsi dalam proses naturalisasi ini. Menanggapi desakan tersebut, Mak sempat memberikan pernyataan awal. Menurut mereka, setelah dilakukan tinjauan awal, masalah ini lebih condong ke arah persoalan teknis dalam proses administrasi dan bukan merupakan wewenang MEK untuk menyelidikinya lebih dalam. Mereka menyatakan bahwa tidak ada unsur korupsi yang teridentifikasi dari temuan awal tersebut. Tentu saja, pernyataan ini belum memuaskan semua pihak. MCW terus mendorong agar seluruh proses naturalisasi pemain untuk tim nasional Malaysia dibuka secara transparan kepada publik. Tujuannya jelas, agar tidak ada lagi keraguan dan agar dunia bisa melihat bahwa prosesnya berjalan dengan benar dan jujur. Mereka menekankan bahwa krisis pemain naturalisasi ini bukanlah masalah sepele. Ini adalah cerminan betapa rapuhnya sistem perlindungan dokumen resmi negara. Jika masalah ini dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian yang tuntas, risikonya sangat besar, seperti yang ditulis oleh MCW. Malaysia berisiko tidak hanya kehilangan kredibilitas di dunia sepak bola, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap integritas sistem negara. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat serius. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal mencari jalan pintas untuk meraih prestasi di lapangan hijau. Ini adalah soal bagaimana sebuah negara menjaga martabat dan kehormatannya. MCW menutup pernyataan mereka dengan kalimat yang sangat kuat. Malaysia harus membuktikan bahwa integritas tidak dapat dikompromikan. Di dalam maupun di luar lapangan sepak bola, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bahwa dalam olahraga, sportivitas dan kejujuran harus selalu menjadi landasan utama. Jalan pintas mungkin terlihat menggiurkan, tapi pada akhirnya, integritas adalah hal yang tidak ternilai harganya. Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini dan melihat bagaimana Malaysia menyelesaikan krisis yang sedang mereka hadapi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni kesalahan teknis atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.